Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sebuah materi tematik kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Perhatikan hewan-hewan berikut ini, di antaranya ikan, anjing, ulat, cacing, dan ayam. Jika kita amati, hewan-hewan tersebut memiliki struktur tubuh yang berbeda. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sekarang, ayo kita cari tahu perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Susunan syarafnya berada di otak dan otaknya terlindungi oleh rangka. Berikut adalah beberapa contoh hewan vertebrata: anjing, ayam, gajah, kodok, ular, dan juga sapi. Selanjutnya, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Berikut adalah beberapa contoh hewan avertebrata: cacing, nyamuk, semut, kupu-kupu, lipan, dan ulat. Nah, inilah dia perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Sekarang, kita akan melanjutkan materi tentang mengembangkan ide pokok pada paragraf. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Sekarang, kita akan belajar menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu: pertama, membaca teks secara keseluruhan, kemudian mencari kalimat utama teks tersebut, dan selanjutnya menemukan informasi dalam kalimat utama. Sekarang, mari kita coba menentukan ide pokok dari teks berikut ini. Teks gerak kupu-kupu. Pada teks ini terdiri atas 4 paragraf. Sekarang mari kita coba untuk menentukan ide pokok pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini terdiri atas beberapa baris kalimat. Baris kalimat pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Selanjutnya, baris kalimat kedua, warnanya indah dan menarik. Dan baris kalimat ketiga, banyak orang yang menyukainya. Baris kalimat keempat, dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Baris kalimat kelima, badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Dari paragraf 1 ini, untuk menentukan ide pokoknya, terlebih dahulu kita harus mencari kalimat utamanya. Adapun kalimat utama pada paragraf ini terletak di akhir kalimat, yaitu badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Jadi, kalimat utama pada paragraf 1, badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Dari kalimat utama ini, kita bisa menentukan ide pokok. Jadi ide pokok pada paragraf 1,
yaitu kupu-kupu memiliki badan yang kecil dan sayap yang lebar. Selanjutnya, kalimat utama ini didukung oleh kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas pada paragraf ini yaitu kalimat pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kalimat kedua, warnanya indah dan menarik. Kalimat ketiga, banyak orang yang menyukainya. Dan kalimat keempat, dia terbang dan hingga pada bunga-bunga. Ini adalah bagaimana cara dalam menentukan ide pokok pada suatu teks. Terlebih dahulu kita harus mencari kalimat utamanya, dan kita juga harus mencari kalimat penjelasnya. Dari sana, kita bisa menentukan ide pokok pada suatu teks. Selanjutnya, mari kita coba menemukan ide pokok pada paragraf kedua. Paragraf kedua, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Dari sini, untuk menentukan ide pokok, terlebih dahulu kita harus mencari kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf 2 ini yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Jadi setelah kita tentukan kalimat utamanya, kupu-kupu termasuk hewan serangga, kita bisa menentukan ide pokok pada paragraf 2, di mana ide pokok pada paragraf 2 yaitu kupu-kupu adalah hewan serangga. Selanjutnya, dari kalimat utama ini didukung oleh kalimat-kalimat penjelas, yaitu kalimat pertama, kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Kalimat kedua, salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Kalimat ketiga, dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Sekarang, kita akan belajar tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Berikut adalah beberapa jenis-jenis gambar ilustrasi. Pertama, gambar rilis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Misalnya gambar pada lukisan tentang hewan. Ini adalah gambar yang dibuat berdasarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Jenis gambar ilustrasi berikutnya adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar karikatur. Jenis gambar ilustrasi yang ketiga yaitu kartun. Kartun adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengandung tawa. Ini adalah salah satu contoh gambar kartun. Kartun biasanya dibuat sebagai gambar untuk anak-anak. Selanjutnya, gambar dekoratif. Gambar dekoratif yaitu gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Misalnya gambar dekoratif pada piring. Dalam membuat gambar ilustrasi, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Kedua, membuat gambar. Dalam membuat gambar, kita harus membuat sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mewarnai. Warnailah gambar yang telah dibuat dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pahami? Hari ini kita sudah belajar tentang perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Kita juga sudah belajar tentang menentukan ide pokok dalam suatu teks. Dan selanjutnya, kita juga telah belajar tentang jenis-jenis dan langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang hewan vertebrata dan berikan contohnya. Kedua, jelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok suatu teks. Ketiga, tuliskan jenis-jenis gambar ilustrasi yang pernah kamu lihat. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan usulmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung channel ini
Klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.